Oke, mungkin kalau kita sambil kita mulai ya, Mas Budi. Hmm. Mas Budi bisa memperkenalkan dulu lah sekilas lah apa tentang. Hmm. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Saya Budi Pasadena. Saya ini sebenarnya orang yang cukup hoki bisa nyari nafkah dari musik walaupun saya bukan sarjana musik. Jadi saya dulu niatannya adalah pertama sama ya sama kayak orang-orang pengen jadi artis tapi ora kelakon. Terus terus ngeband ya ora reformasi sing penak gitu ya. Akhirnya yang membuat menarik adalah ketika kita latihan, terus ketika kita main, itu kan ketemu di studio. Ternyata kegiatan di studio itu wakeh gitu loh. Banyak sekali kegiatan di studio. Mulai dari orang latihan, kemudian kalau di zaman itu trennya adalah orang itu harus kumpul kalau bikin musik. Jadi harus datang ke studio, nggak kayak sekarang gitu. Kalau di era-era teman-teman sekarang ini kan di Instagram bisa langsung collab. Dulu buru-buru collab kenalan di studio aja butuh waktu. Betul. Ya. Ya singkat cerita main di studio rekaman. Buat ternyata enak di studio rekaman itu. Ya. Aku melihatnya pada saat itu profesi yang dibandingkan dengan profesi yang aku ketahui ya, misalkan aku cah komunikasi gitu ya, misal kok jadi penyiar radio sejam kok dibayar segini, nunggu rekaman kok dibayar segini lah. Aku melihat peluang itu. Ya terus akhirnya ya sebelum punya studio sendiri ikut orang itu pasti. Ikut orang dari berbagai level, dari yang studio besar, kemudian studio menengah, sampai aku pernah bantuin di studio yang istilahnya kita dulu BCI ya, BCI melayani BCI orang rekaman kayak gitu. Itu sih aku melihat apa sebuah kesempatan mencari nafkah yang lebih menarik ketika aku kerja di situ daripada aku nganggu ijazahku itu gampangannya. Kamu S1-nya apa sih? Jadi takoni mau modalnya kan. Aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Yang notabene targetnya lulusannya kan jurnalistik, terus kerja di media, ya. Kemudian public relation ya, humas gitu. PR. Betul. Kita itu sama-sama apa ya? Dulu kan ya bisa dikatakan mulai ke studio lah apa itu tahun 90-an ya, Mas Budi? Iya. Ya. Di tahun 90-an aku pertama kali masuk studio itu kan SD. SD 96 aku masih ingat. 96 itu kehidupan di studio itu enak banget itu. Iya. Nongkrong. Memang senternya ya, senternya itu studio. Senternya. Jadi jangan harap menang festival band kalau nggak punya kenalan di studio. Setuju enggak ya? Nek menurutku iya sih karena IO ada di sana semua ya. Oh kalau dulu kan ya tempat ya betul karena tempat kumpul terus itu jadi ya itu tadi jadi senternya. Nah ngomong-ngomong soal IO di situ, sponsor di situ. Iya betul. Dan apa waktu itu ya belum banyak ya belum banyak atau studio itu. Jadi maksudnya itu nggak ada pilihan seperti sekarang ya. Sekarang itu kan pilihannya banyak banget. Sampai terus bisa kerja individual gitu maksudnya ya zaman sekarang tuh ya dulu kan kolektif banget ya sifatnya itu apa kolektif di Solo misalnya ada 87 lah studio biru lah ya waktu itu nah terus Mas Budi ini juga dulu itu ya 3DB Studio ya 3DB Studio gitu ya kamu cerita dulu itu sekarang masih atau jadi kalau masih kayak aku kurang tahu ya, aku keluar dari sana itu 2011 udah lama banget. Iya. Jadi 3DB itu kasus menarik. Kasusnya adalah kalau tadi aku cerita masalah studio itu harus kumpul, 3DB itu salah satu gerakanku berkenalan dengan orang lain lewat forum di Kaskus sama di Musiktek. Musiktek ya. Jadi itu jadi itu awal-awal bikin forum, walaupun forum recording itu kan sudah
terkenal era aku kuliah ya 2005-2006 itu kan forum recording sudah mulai jalan. Dan TDB itu salah satu perwujudannya karena dulu salah satu ownernya itu kan masih kuliah di luar negeri. Terus aku posisi di Jogja. Istilahnya mayok ke ijazahku gitu loh, karena kan pertanggungjawaban setelah lulus S1 itu kalau ijazah ra payu kan uang tuh muring-muring. Wah, itu tuh payu ijazah. Walaupun saya tetap nyambi kerja di studio orang. Dari forum musik tech itu kita kenalan, terus nggak tahu kenapa dulu nek kumpul di offline ini jenenge apa aku lupa ya. Yuk kita kopi darat. Betul, kopdar istilah. Ya, kopi darat. Kita terus ngobrol-ngobrol, aku punya basic kayak gini. Ya wes, nggak tahu kenapa aku masuk gitu aja. Masuk di 3DB. Di 3DB itu yang berkesan buatku adalah salah satu studio di Jogja yang punya sistem suron pada saat itu. Ya sebelum yang lain-lain gitu ya. Karena itu yang membuatku dulu tertarik, karena sekali lagi ya ini konteksnya sama dengan modal dengkul itu. Karena mulai studio itu kan berbeda. Aku cerita sebentar ya. Mungkin gue juga ingat. Yang punya studio di era 90-an 2000-an itu pasti anaknya orang kaya. Nggak mungkin orang biasa-biasa. Betul. Jadi kita itu yang bisa musik atau yang punya kesempatan untuk nyewa studio itu pasti harus punya koneksi ke situ lah. Di Jogja, di Solo kita ingin kabeh. Semuanya tuh. Seluruh Indonesia. Iya, benar. Jadi ketika kita diomongin modal dengkul ya betul, kita nggak punya apa-apa, datang ke studio, bahkan alat aja kita nggak bawa dulu, kita ngerental di studio. Ya, di DB itu kasusnya seperti itu. Sebelum salah satu foundernya pulang itu dia sudah kempar-kempor digital audio networking yang sekarang jadi booming banget. Terus kemudian surround system yang sekarang perkembangannya ke Dolby Atmos itu zaman dulu tahun 2010 dia sudah punya alatnya. Ya mau nggak mau kalau mau mencoba kan kita harus ikut ya. Kita harus ikut dan kemudian ya wis ikut lah. Akhirnya aku jadi salah satu sound engineer di sana. Kalau masih inget albumnya Fro yang pertama aku sempat ngerekam. Yang merakit engineer. Mesin penurun hujan, yang itu. Iya, betul. Terus beberapa project live di sama Rizky Summerbio aku pernah ngerekam. Live ya. Live. Jadi yang sekarang ngetrend itu kayak live recording, on location recording, terus surround system itu aku mempelajarinya di 3DB. Dan salah satu yang menolongku sekarang itu masalah Pro Tools, karena dulu Pro Tools jarang orang yang punya. Kalau nggak nanya orang kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dulu masih cakewalk ya, apa? Sonar dan kawan-kawan Cubase kayak gitu. Belum ada kesadaran software original lah tahun-tahun itu. Betul. Oke, ngomongin ya kira-kira seperti itu. Intinya kan sekarang serba berubah ya semua, maksudnya ya apa? Sosialnya berubah, terus cara kerja orang juga berubah ya. Dulu kita bisa bayangin mau beli alat sebelum banjirnya produk-produk murah ya, itu kan gitu. Kita nabung 5 tahun pun mungkin itu belum tentu punya. Nah, makanya yang punya. Iya, kita aja nggak tahu kok tempatnya beli di mana itu kita nggak ngerti. Serius. Betul. Kita tuh nggak ngerti. Iya. Aku sempat ngalami, aku keliling ke Surabaya itu. Akan dulu SMA masih tinggal di Jombang ya. Kawasan Pondok yang notabene internet akan selalu ketinggalan lah. Aku muter ke Surabaya itu ngomong soundcard itu dapetnya masih sound blaster. Buat nge-game ya Mas. Buat nge-game ya. Iya. Belum ada persepsi itu audio gitu ya. Selalu nge-game. Kalau kita punya uang lebih terus kita main ke toko komputer tuh mesti dianggap sultan game. Bukan sultan desainer, bukan apalagi sound designer apalagi. Aku seingatku seperti itu. Iya. Ya aku ya ingat banget itu. Kalau kita ya nyari informasi di mana gitu kan. Nggak ada kenalan juga. Toko-toko itu ya cuma toko alat musik, nggak ada toko device ya, ada produksi. Nggak ada tuh.
Kalau sekarang kan sudah banjir banget ya, sudah banyak banget itu. Oke, apa ya, kita mungkin malam ini akan lebih apa ya, spesifik ya, ngomongin soal apa ya, khususnya Mas Budi itu menangani klien-klien ya, klien-klien apa yang rekaman di studionya gitu, sampai mungkin post produksi juga dan seterusnya itu. Kita bisa berangkat dari satu pertanyaan. Mungkin aku mau tanya dulu, apa yang paling mencolok itu bedanya klien dulu sama sekarang, sama sekarang itu apa sih? Maksudnya singkat aja dulu, singkat sebelum kita detail. Yang paling membedakan. Aku bagi klien itu dua kubu besar. Satunya yang korporasi, yang duitnya mungkin gede, sama satu yang individu atau band. Itu dua-duanya mengalami perubahan ekstrim banget. Ya. Kalau yang band itu kalau datang ke studio itu nggak ada istilah aku langsung rekaman gitu, nggak ada. Jadi dulu itu nggak ada rekaman dadaan. Jadi mesti kenalan sih. Ya. Itu satu, kenalan, Mas, aku punya lagu A, B, C, gini. Aku latihan di studio A, B, C. Oke, sorry, tak potong. Jadi mereka memahami itu proses ya, gitu ya. Poinnya itu ya. Iya. Oke, lanjut. Rekaman tuh barang mewah, kayak tahapan kasta gitu loh. Kayak tahapan kasta kalau kita sudah manggung di tingkat 17-an, naik ke pensi, terus pensinya sekolah lain, kemudian kita baru, kita harusnya punya lagu sendiri. Iya. Kesadaran nih. Dan di zaman dulu nggak ada rekaman cover. Itu satu, itu yang paling mencolok. Dulu nggak ada rekaman cover, itu perbedaan yang paling mencolok. Jadi aku tuh datang ke studio rekaman nggak ada niatan aku mau nyanyiin lagunya band A, itu nggak ada ceritanya. Karena aku ratau mereka apa ya yang menyebabkan itu, mereka mungkin malu atau gimana ya itu ya. Mereka, menurutku loh, itu targetnya adalah mereka kalau membawakan lagu orang itu jadi macannya festival. Menurutku. Iya, betul festival. Menurutku loh. Festival. Jadi outputnya di situ. Jadi kalau aku pengen jadi keyboardis keren atau gitaris keren, aku harus milih songlistnya God Bless atau Peter, aku ikut festival. Iya. Aku terus jadi juara, jadi macan festival itu aku wis cukup membanggakan gitu. Jadi bukan untuk di cover. Itu satu sih yang membedakan sekali. Sepakat. Kalau sekarang enggak ya. Kalau sekarang itu orang WA rekaman itu enggak tahu lagunya, bisa ngomong aku mau rekaman. Dan bisa dengan modal dengkul itu tadi ya. Iya, betul. Ini sebenarnya judulnya itu untuk sindiran ke orang yang rekaman dari ini juga. Dengkulnya itu maksudnya dengkul secara skill dan secara budget loh ya. Kita langsung buka-bukaan aja. Iya. Ya, itu ya bisa sih, logis banget lah, maksudnya pada zaman itu memang fakta. Ya kita ngomong 20 tahun, 30 tahun terakhir lah ya. Dulu 90-an tuh nggak ada istilah orang musisi datang ke studio untuk ngover lagu, itu satu ya kan. Terus kedua adalah mereka itu memahami proses ya, maksudnya bahwa rekaman itu bukan nggak bisa shortcut ya, nggak bisa instan ya. Tanpa harus mengatakan zaman ini itu gimana, tapi mungkin itu memang berbeda ya, apa namanya. Ya toh, anunya berbeda ya. Situasi lah gitu ya. Zaman ya ada template-nya lah nih istilahnya ngomong di beberapa gila. Kemarin kan ngomong enek template, ternyata bawain lagu orang gini tuh iso diekspos, dapat exposure. Iya. Nah kalau dulu kan kalau kita mau dapat exposure kan harus ikut festival. Wah, ini jagoan ini. Apalagi kalau festival bawa alat sendiri, wah sih. Nah, serius ini band-bandannya. Oke. Aku mau tanya Mas Bud. Selain kamu ya, atau mungkin ya kamu bisa melihat praktisi orang-orang studio lah pada umumnya. Tugas mereka itu selain dapat proyek dari klien ya,
ngurusi rekaman, sebenarnya punya misi apa sih gitu, punya misi apa untuk social relationnya ya, apa ya, untuk ya katakanlah kehidupan lah musiknya gitu, skenanya atau apa, atau cuman kamu kerja praktis saja gitu. Kalau buat hidup pasti nyari duit ya, itu pasti. Tapi dasarnya kenapa studio rekaman itu bertahan lama itu bukan karena dapat banyak duit, karena itu mesti mati kok. Oke. Jadi kalau misal aku ngomong ke teman-temanku sekarang mau bikin studio itu, mau nyari duit, mending nggak usah buka studio. Karena role bisnisnya beda banget, kapitalisasinya beda banget. Kalau dia punya semangat seperti ini, aku suka mendokumentasikan. Wah, ini sudah ada jalan terang ini, menurutku. Jadi semangatnya adalah di dokumentasi. Misi ya, permasalahan dari misinya kalau buat sosial itu dokumentasi. Jadi kelihatan orang yang bikin studio itu untuk mendokumentasikan atau untuk cari duit. Kalau cari duit mesti bangkrut. Kelihatan loh, studio yang bisa bertahan 10 tahun ini dicoba. Apalagi studio rekaman. Apa yang menyebabkan mereka itu bangkrut? Kapitalisasinya susah, ya. Jadi kalau kita mikir permodalannya kan gede. Kalau kita ngomongin studio yang serius ya. Dari ruangan, dari akustik, kemudian alatnya kan, alatnya kan harus nggak mau ngomong standar sih, tapi mana ada studio yang alatnya jelek terus laku disewa gitu loh. Nah, alat bagus itu kan mesti modalnya gede. Dan kalau beberapa studio itu masih menyewa tempat, itu kan biasanya mereka punya durasi waktu bisnis itu kan 5 tahun, 7 tahun. Makanya banyak kita lihat di Solo, misal di kota manapun lah, studio kok dulu ada studio sini terus 5 tahun bangkrut. Ya, mungkin karena sewanya masih dia masih nyewa tempat. Dan itu juga studio sebatas studio rental ya, bukan studio produksi mungkin ya. Iya. Jadi kalau semangatnya cari duit, aku yakin agak susah itu, apalagi zaman sekarang gitu. Ini kalau aku lihat di Google Map itu ya, di dekat lokasiku itu ada banyak studio. Iya. Betul. Jadi kita nggak perlu jalan-jalan keliling satu Solo gitu, lihat di Google Map langsung kelihatan studio A, studio B, studio C. Iya. Dan aku melihat mereka pasti punya bisnis sampingan. Jadi aku jarang sekali nemu orang yang benar-benar pure hidup dari studio. Kalau dia memang nggak suka dokumentasikan, itu kegiatan sosialnya di situ. Oke, berarti dengan demikian, apakah di era sekarang itu image studio itu sudah bukan lagi komunitas ya? Gitu, bisa dikatakan gitu atau? Kalau untuk yang usia muda ya, dengan sangat sedih ngomong gitu. Tapi kalau usia di atas kita atau usia kelahiran 90, yang sekarang umur 30 tahun masih senang kumpul sih. Tapi kalau yang usia SMP, SMA, kemarin diajar pandemi sekalian gitu. Dan trennya gini ya, trennya di Grammy itu kan yang juara kan solois semua. Band cuma Foo Fighters, sekarang Foo Fighters drummer mereka enak sih kan, wah. Linkin Park vokalisnya nggak ada sekali. Jadi menurutku nggak ada role model untuk ngeband untuk anak-anak sekarang. Walaupun industri solois itu kalau perform juga ngeband, itu dua hal yang berbeda. Terus apa yang membedakan? Maksudnya sekarang tuh pola itu digantikan apa gitu loh? Kan misalnya aku punya teman-teman, kamu juga punya teman-teman yang mereka produksi itu pemahamannya komersial. Artinya misalnya dia cari AdSense di YouTube. Ya tau, mereka ngejar produksi gila-gilaan gitu. 1 minggu bisa rekam belasan lagu lah untuk ngebang lagu-lagu yang mau dirilis ke YouTube ya. Itu kan itu parsial ya, maksudnya memang parsial itu artinya ya studio tertentu ya punya tim sendiri untuk punya talent sendiri ya produksi. Terus sekarang tuh yang menjaga itunya apa atau memang sudah nggak ada atau itu memang atau ada gantinya gitu? Untuk komunitas kehidupannya itu. Karena kan kayak gini misalnya kita sama-sama kenal Mas Agus Hardiman ya. Mas Agus Hardiman kan kita tahu udah bangun musiknya udah lama banget. Dia merintis forum milis, forum internet kan ya. Terus sekarang Arsonica, komunitas home recording Indonesia dan itu kan
betul kamu bilang tadi ya, itu kerja dokumentasi, minimal dokumentasi, ada dokumentasi pengetahuan ya yang terus disampaikan ke itu. Itu kan menjaga denyut itu loh maksudnya. Iya kan? Menjaga denyut yang dulu mungkin polanya nggak seperti itu, tapi sekarang diganti ke Facebook, diganti ke YouTube dan sebagainya gitu. Atau cuman itu atau ada sisi lain yang itu kayak kopi darat model sekarang itu piye sih gitu. Gampangnya gitu. Atau memang nggak ada gitu. Aku melihat kalau di online-nya itu malah turun drastis. Jadi kalau dulu di forum listing itu enaknya apa? Nggak ada kasus orang menanyakan hal yang sama berulang kali. Oh, ya. Kontrol masalah. Karena bisa di-search. Oke. Karena bisa di-search. Jadi misal aku sama Mas Eri ngobrol hari ini ya. Kita bahas masalah studi 90-an. Kita sudah bahas, kita sudah archiving nih. Kita sudah arsipkan di AMT. Ketika kita butuh data itu, kita tinggal search atau kita tinggal nonton ulang kan seperti itu. Ya, oke. Tapi kalau forum online-nya itu model Facebook yang sistemnya newsfeed, gulung, terus kabaria, itu kan nggak bisa di-search. Orang juga males nge-scroll ke bawah. Kadang-kadang pertanyaannya itu nggak berkembang. Oke. Ya. Akhirnya dalam sebuah komunitas, menurutku loh ya, dalam komunitas itu nanti ada sistem angkatan gitu loh. Ini angkatannya ini, terus kumpul di WA group. Nah itu mungkin itu yang terjadi Mas Eri. Jadi misal aku sama komunitas yang ini, ini sudah tumbuh ini, yang dulu nggak bisa recording sama sekali. Kemudian kita bisa beli soundcard, terus sudah bisa recording 1 track, 2 track, oke tumbuh di WA group 1A. Nanti kalau ini sudah aktif, sudah dapat job, otomatis bubar biasanya. Karena ada 2 jenis pembubaran komunitas itu, 1 nggak ada yang isi. Dua-duanya sukses. Jadi aku juga punya komunitas teman-teman di Solo itu kan saking suksesnya, komunitasnya bubar. Saking suksesnya, karena orang sudah laris ya. Iya. Dengan job DD. Jadi job sendiri-sendiri. Nanti kalau kita cerita job A, job B kok nggak enak, terus kayak gitulah. Permasalahan psikologis biasa. Iya sih betul. Kalau interaksi ini masih ada sih Mas Edi. Interaksinya antara orang tuh masih ada. Cuma ya itu dokumentasinya itu jadi tidak rapi. Akhirnya kalau ikut di komunitas Facebook itu pertanyaannya sama terus sampai kita itu sampai bosen balas sih. Ya paling. Terus kadang-kadang sampai kebuli juga. Iya betul. Jadi ya nggak bisa ngelihat ini ya apa dinamikanya gitu ya. Padahal kalau di studio itu dulu kalau misal kita gampang aja lah pertanyaan standar di studio masih ingat ya teman-teman. Punya settingan buat metal sound nggak? Kodok-kodokan carane gensone seperti ini seperti apa? Atau dulu zamannya Kok AX 1000. Ini carane nge-save preset. Legendaris itu. Ya. Oh iya sing duwe. Sing duwe misal Mas Ai dolano ning kono. Selamat kan? Nggak ngulang lagi gitu. Dan sekarang enggak. Iya. Akhirnya kan kita terus ngobrol, ketemu. Kalau di ranah edukasi masih jalan tuh Mas Eri. Karena kan butuh bantuan literasi dan sebagainya. Tapi di ranah itu katanya uang rusak alat itu malah lucu ya. Ada yang punya solusi untuk alat saya ini loh kok. Jadi kita yang punya solusi, jadi kita yang suruh mengemis ke dia. Kan lucu ya. Benar. Kayak komunitasnya masih ada sih, cuma ya bentuknya mungkin tidak sesungkan dulu lah. Iya. Dan iya sih, karena sekarang ya saking bebasnya ya orang netizen lah apa mereka bisa kayak ya sesuka hati mereka ya itu. Entah itu komen, entah itu ya kalau kamu dulu melihat dikit-dikit ngintip musik tag itu kan orang mau ngomong aja kan pikir 1000 kali ya. Benar nggak? orang mau maksudnya ya karena mereka misalnya bertanya sesuatu yang itu sudah ditanyakan juga pasti malu juga ya Pak. Itu sudah dibahas. Iya. Sudah dibahas bulan lalu, sudah dibahas. Yang bergeser itu menurutku loh Mas Heri, yang bergeser buahnya itu adab cara belajar. Oke. Itu itu akhirnya mempengaruhi ketika mereka berkarya, ketika mereka menghubungi partner yang ingin diajak berkarya. Karena adab belajarnya ini sudah ya mungkin kita bisa diomongin generasi tua ya, cuma dalam artian tapi adab itu kan nggak ngurut ke tua sama Oke, sorry tak potong sih. Bisa kamu jelasin nggak itu maksudnya adab cara belajar itu piye?
sekarang gini aja ya, ini contoh nyata ini di pandemi. Kita kan punya tugas untuk ngajar orang lain, entah itu karena buka kursus, entah atau kita diminta jadi pembicara kayak gini. Yeah. Ada murid yang belajar nge-zoom, itu nggak nyalain kamera. Oke. Itu sudah menurutku sudah mengurangi banyak hal itu. Padahal itu di ruang privat misalnya. Itu satu. Terus kemudian ketika nggak itu di luar komen-komen netizen ya, aku kalau komen-komen yang nggak sesuai itu kadang-kadang ya memang mereka memang nggak niat belajar. Jadi ada adabnya itu yang terlewati, menurutku. Kemudian ketika email ya, misal kita email seseorang atau kita DM seseorang itu kan ya yang gampang-gampang dulu aja, Mas, sama siang saya perkenalan gini-gini. Itu udah ada sekarang. Mas aku dua alat ini error ini caranya ya, waduh. Ya. Kalau belum kenal akan jadi susah. Oke. Dan akan cenderung jadi dibully kan, istilahnya kayak gitu. Di Facebook terutama ya. Iya. Maksud kamu itu etika ya, kurang lebih ya. Ya. Oke. Cara belajar dalam arti termasuk cara berkomunikasi dan gitu ya. Betul. Oke. Iya. Jadi kan sering kan kita melihat komennya galak ketika diajak ngobrol gitu. Karena kadang-kadang kalau misal kita pengen bantu nih ya, silakan telepon aja gitu. Pas telepon kacau bahasannya. Jadi kayak orang nggak pernah ketemu orang gitu loh, Mas. Iya, paham, bisa dipahami. Iya. Tapi kalau ngetik komentar, wapi, balak gitu. Ya, atau kita yang salah multitafsir teksnya ya. Kita juga bisa salah multitafsir teksnya loh, karena baca teks itu ternyata benar. Psikis anunya teksnya ya, psikoteksnya itu ya. Bisa jadi sebenarnya dia tuh nggak mengungkapkan itu, tapi itu cuma jokes atau guyonan sebetulnya gitu, tapi dipahami serius apa ya. Tapi kita nggak kenal juga, kalau mau ngejokes ya angel. Ya. Oke. Kalau menurutmu kayak gini kan, produksi musik dalam arti yang itu berupa lagu-lagu yang diproduksi atau karya-karya yang diproduksi, itu kan jadi salah satu bagian ya dari perjalanan industri musik misalnya, ya kan? Itu kan satu ekosistem, gitu. Nah, kan yang menjadi trigger kan banyak, ya kan? Tren misalnya, gitu. Orang beli alat zaman sekarang loh ya, itu kan bisa jadi bukan karena dia benar-benar butuh, gitu kan? Dia mungkin terbawa oleh kayak koncoku duwe atau kayak upgrade terus alate ya, aku jadi pengen. Padahal sebenarnya dia masih punya alat yang bisa dimaksimalkan, katakanlah begitu. Ya, satu tren itu maksudnya terdiri dari tren produk-produk yang beredar di sini ya, dan itu bisa yang harga yang paling murah dan paling mahal. Artinya semua lapisan bisa beli gitu ya. Yang kedua soal gimana sih selain tren itu orang-orang kan berkompetisi di zaman sekarang. Nah, kalau dulu kan misalnya kita bisa ngukur orang berkompetisi musik itu ya, kalau nggak untuk bikin lagu yang bagus memang itu akan jadi hit ya, atau dia kompetisi festival. Ya toh, kan pemicu kompetisinya itu. Gimana kamu melihat antara tren dan kompetisi di zaman sekarang itu, khususnya dari kamu pekerja studio itu, ada nggak sih sebetulnya yang membuat orang jadi akhirnya memahami bagaimana itu cara belajar yang bener piye sih gitu, untuk menjalani pada zaman ini, atau memang semua ya parsial aja, melaku sakarpe dhewe terus ujung pangkalnya nggak tahu atau gimana? Kalau tren pasti ya, jadi penyakit gear gas itu, gear acquisition syndrome itu pasti ya. Istilahnya ada itu alat ya, apa tuh pengen syndrome, gas. Jadi istilahnya ketika orang punya A ikut A gitu. Nah, itu kan bedanya sama angkatan, bukan angkatan, bedanya sama aku adalah aku lebih suka jalin pertemanannya daripada beli gitu loh. Jadi misal A punya
gini aja lah, di Solo aku punya drummer yang koleksi drummernya apik, koleksi drum kitnya banyak gitu lah, misal gitu ya. Aku sebagai audio engineer itu kan jadi pengen ngerti, oh suaranya drumnya merek A, merek B itu seperti apa. Gitu. Aku nggak harus beli. Aku tinggal berteman, kenalan, seperti itu. Pattern yang tak pakai sampai sekarang seperti itu. Tapi kalau yang sekarang itu, jadi ketika lihat di handphone orang sudah punya, yang contoh kasus yang menarik itu Amstan, cagak mixing kayak podcast itu. Itu kan sekarang yang punya hampir semua rumah kan punya itu. Karena untuk faktor ngajar atau apa-apa, ya nggak masalah sih. Cuma kadang-kadang nggak butuh itu juga itu. Kayak podcast aku ketika pakai stand amp yang panjang terus nutupi wajah kayak gini. Ini ikut tren atau memang nggak tahu basic audio engineer gitu. Karena kan lucu tuh ketika orang beli stand mic terus bikin podcast pakai visual YouTube terus stand mic-nya ini malah harusnya disingkirkan gitu. Kenapa nggak pakai clip on atau apa gitu. Itu yang aku lihat akhir-akhir ini masalah alat ya. Jadi orang beli alat nggak tahu fungsinya, yang penting ya wis lah di sana ikut bawa itu, terus ya wis aku ikut beli. Itu yang aku lihat secara makronya ya. Harusnya podcastnya ini pakai clip on aja bersih, suaranya jelas. Ya itu menurutku tren yang tidak sesuai definisi kayak gitu. Akhirnya ilmu-ilmu audio engineering nggak kepake, terus secara visual juga nggak menarik. Nah, kemudian kalau kita hidup di dua sisi ya, satu praktisi pekerja, kemudian satu kebetulan memang komunitas kita itu kan sering ngajar, sering sharing sesuatu hal yang berbasis teori atau berbasis sejarah misalnya. Kayak podcast itu kan sekarang definisinya sudah geser dari aslinya tuh. Aslinya gimana tuh? Yang aku alami, podcast itu kan sebenarnya hanya produk audio, bukan video. Menurutku seperti itu, tapi karena sudah terlanjur populer, kemudian kalau hanya produk audio tok nggak ada cuannya karena AdSense-nya nggak jalan, terus akhirnya orang interview jadiin podcast. Akhirnya definisi podcast itu orang interview. Padahal kalau kita dengerin podcast di luar, podcast itu ada yang sistemnya kayak drama radio, ada yang investigasi, kemudian ada yang cerita nyata, kemudian dipodcastkan, kemudian jadi film. Itu yang aku alami ketika aku belajar podcast seperti itu. Dan ketika orang tidak terbiasa ngulik sampai definisi puncaknya, akhirnya yang memahami podcast itu seperti podcastnya yang ada di YouTube itu. Ya bukan berarti itu keliru itu juga ya, tapi memang visual itu kan sekarang nggak bisa dibendung ya. Oke. Maksudku bukan keliru enggak sih. Itu menurutku perlebaran dari podcast. Cuma anak yang belum pernah belajar taunya jadi itu gitu. Oke. Dari akhirnya ketika podcast yang betul, misal bukan betul secara tampilan tapi kalau kita mau podcast atau kita mau bikin karya audiovisual, itu kan nomor satunya penulisan, bukan pendobosan kayak gini ngomong ngawur gitu. Skripnya ya, skrip. Maka ketika kita menyodorkan, misal mau bikin lagu nih mas, diliriki, kemudian konteks liriknya, mau bikin podcast mas, di skripnya, orang tuh ya nanti ngobrol aja mas, ngalir. Ya kalau bikin 1 lagu 2 lagu oke ya masih jalan. Tapi kalau mau bikin 1 album, paling nggak ditulis susah loh. Nggak ada rangkaian, nggak terbiasa bikin kayak gitu. Terus mau bikin podcast, belajar bikin podcast, mau dituliskan skripnya nggak mau. Nah ini ketemu 13 narasumber pusing. Iya betul. Iya. Kalau yang sudah terbiasa, misal kayak Mas Heri sudah terbiasa interview orang, itu kan mesti ada kan ketemu. Kayak misal kita ketemuan ini mau bahas apa, itu kan kita sudah tahu. Walaupun nanti di tengah perjalanan itu agak ngawur kemana-mana, tapi pokok pembicaraannya itu masih di situ. Gitu. Nggak terus ada blank session terus diam gitu. Kan sering dong ngalamin. Kaitannya dengan tren itu akhirnya mempengaruhi salahnya pembelian alat,
karena sekedar ikut-ikutan. Salahnya kemudian yang kedua adalah salah ketidaktepatan lah, kalau tersinggung dibilang salah. Ya, itu logis banget. Betul. Oke. Kemudian dalam proses memproduksinya akhirnya suka. Oh, dia cuma ngobrol kok. Dia cuma nulis lagu, apa susahnya sih? Ya kalau apa susahnya, harusnya semua orang bisa jadi artis. Ternyata enggak kayak gitu. Ya. Aku melihat lagumu yang tentang menulis lagu. Kan aku hanya menebak, tapi itu enggak mungkin enggak buat desain lirik-liriknya. Desain lah. Mesti buat desain loh. Benar. Dan sound gitarmu kan juga menyenangkan gitu. Akhirnya kan ilmu yang kita miliki bisa dipertanggungjawabkan di karya itu. Untuk mencapai lagumu itu kan harus nulis sih, harus tahu main gitar akustik seperti apa. Dan mungkin kadang-kadang itu yang ketika dengerin lagumu orang yang tidak punya dasar itu, lagi ukur gitar akustik, ukur biasa nyanyi, paling Mas Heri pas nganggur, kan tidak bisa kita mikir gitu, tidak iso. Oke. Terus yang soal kompetisi itu tadi, apa ya kemarin kita juga bahas sama Kiki PA itu soal skena musik di lokal dan global gitulah. Terus kita nyinggung soal kompetisi zaman dulu dan sekarang. Artinya kalau dulu itu kayak lomba cipta lagu remaja, terus BRTV dan lain-lain itu menjadi pemicu motivasi para musisi untuk semakin giat berkarya, tapi menghasilkan karya yang bagus, karena dikompetisikan. Sekarang ya mungkin itu ada AMI Awards, ada yang lain. Tapi aku pengen tanya ke kamu soal kompetisi dalam lingkup apa sih ya? Apa sih yang persaingan di antara teman-teman positif loh maksudnya ya? Persaingan positif di antara teman-teman pada zaman sekarang itu apanya sih gitu? Kalau untuk dia pengen apakah sampai berpikir bikin produksi musik yang bagus dalam arti musik lo ya, audionya lo ya, atau memang sekedar ya cari cuan atau mungkin AdSense dan sebagainya. Yang aku lihat sekarang dan aku ngalami sekarang itu, kalau yang punya karya original itu biasanya berpikiran panjang. Oke. Pasti pengen ngerekam lagu sendiri. Jadi kompetisinya adalah kompetisi di produk. Dia sudah rilis di Spotify, aku kok belum. Dia sudah nyetak CD, aku kok belum. Yang ekstrim lagi, dia sudah bikin merchandise, aku kok belum. Itu yang biasanya punya karya original. Yang mungkin kalau itu terlalu jauh, mungkin dia sudah punya video klip yang bagus, aku kok belum. Itu satu. Iya. Oke. Tapi kalau yang di ranah hobi, ya cuma bikin aja sih. Misal hari ini ngetren lagu koplo, ya kita bikin koplo semua. Terus besok ketika koplo nggak ada, bikin EDM semua. Misal kayak gitu. Aku pernah ada di lingkaran tren-tren itu loh. Jadi misal hari ini ngeband The Massive, ya The Massive semua. Iya. Oke. Terus eranya Didi Kempot itu semua bikin koplo. Nggak tahu kenapa yang dulu nggak pernah nyanyi lagu Jawa tiba-tiba order lagu Jawa. Kalau yang di perlombaan itu sekarang lebih variatif ya. Selain cipta lagu kan sekarang bikin musik buat TikTok, bikin musik buat Instagram dan lain sebagainya. Itu masih, bahkan lomba podcast juga ada, lomba VO sekarang ada. Itu kan tetap melibatkan studio. Iya. Oke. Bisa dikatakan berarti area apa ya? Kerjanya ya juga jadi lebih luas ya, berpengaruh pada itu juga ya. Iya, luas dan saingannya banyak. Oke. Banyak sekali. Oke, menarik. Apa ya memang kita agak ngalor gitu, tapi mudah-mudahan bisa teman-teman bisa memahami itu. Terus ini Bu, soal ya kita lebih eksplisit lagi ya, lebih menajam lagi ke tema kita malam ini itu. Iya toh. Ya aku sih dari kacamata aku ya praktisi juga ya, tipis-tipis lah, main musik, bikin karya sedikit-sedikit. Terus bergerak di komunitas juga, lalu punya studio juga dengan teman-teman gitu. Itu kan
kita melayani klien yang macam-macam, gitu. Ya, kalau nggak mau secara ekstrim dibedakan ini pro atau ini enggak, itu kayaknya kurang terlalu relevan. Maksudnya secara umum gimana sih kamu melihat klien itu ya? Selain yang tadi udah kamu bedakan ini klien perusahaan, ini klien perseorangan apa gitu. Apakah mereka sebatas memahami studio itu hanya sebagai tukang ya dalam tanda kutip kan gitu. Ya, tukang. Kowe kok tak kongkon ngene manut, tak kongkon ngene barang input nggak siap inputnya, wes pokoknya piye caranya dadi apik gitu, kita kan marah juga, kita nggak mungkin gitu. Piye? Kamu cerita ngalir aja lah soal